Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Para pendengar dan pencinta kajian ilmu tafsir rahimakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kitab tafsir Jalalain. Masih kita membicarakan atau membahas, membaca dan menjelaskan sekaligus menafsirkan surah Al-Baqarah. Sekarang kita bahas atau kita lanjutkan bacaan dan tafsir adalah surah Al-Baqarah ayat 17 sampai dengan 18. Bismillahirrahmanirrahim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma hawlah dhaqaballahu binurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsirun. Mathaluhum, perumpamaan orang munafik itu. Jadi masih kita membicarakan tentang sifat-sifat orang munafik. Karena pembahasan tentang orang munafik, sifat-sifat munafik di awal surah Al-Baqarah ini ada 11 ayat. Masaluhum, perumpamaan mereka. Sifatuhum fi munafikihim. Sifat-sifat mereka itu dalam kemunafikannya. Itu digambarkan Allah secara jelas dalam surah Al-Baqarah. Kamassalil ladzi istawqada nara. Seperti orang yang menyalakan api digambarkan. Orang munafik itu seperti orang yang menyalakan api. Kamassalil ladzi istawqada. Auqada nara. Naran fi zulmatin. Artinya seperti orang yang menyalakan api. Itu begitu. Dalam kegelapan. Artinya begitu dia sudah terang apinya, tiba-tiba padam. Mereka merasa bahagia, merasa senang, terang. Tapi tiba-tiba padam api itu. Seperti itulah diumpamakan Allah orang-orang munafik itu. Kamatsalil ladzi istawqada nara falamma adaat ma haulah. Falamma adaat, maka tatkala menyala api itu. Jadi api itu menyala menyinari mereka. Mereka itu terang. Karena mereka itu berjalan di tempat yang gelap orang munafik itu. Nah, lalu seperti orang yang menyalakan api, terang apinya. Mereka senang, bahagia. Anarat, menyala api itu. Mahaulahu, di sekitarnya. Merasa bangga, merasa senang orang munafik itu. Dia sudah bisa ikut menyusup di barisan orang berbuat kebaikan. Ingin menghancurkan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia sudah bisa menyusup di barisan-barisan majelis taklim. Bisa juga umpat sembahyang berjamaah. Tapi hanya pura-pura aja. Umpat juga hadir di majelis ilmu, tapi kadang mendengar. Artinya mendengar tapi tidak mendengar.
Karena dia tidak menerima ceramah tausiah yang disampaikan para kiai itu, para ustadz, para guru-guru, mereka tidak menerimanya. Karena hatinya tidak beriman. Begitulah orang-orang munafik. Fa'absara wastadfa'a wa amana mimman yukhafuhu. Jadi di dalam tafsirnya itu fa'absara, lalu dia melihat, karena terang kan melihat. Wastadfa'a, dan memanaskan dirinya. Dirinya dalam kedinginan dia panaskan. Dia sudah berbahagia sudah. Bisa juga menyusup. Kadang menyusup di barisan orang-orang. Ya, orang-orang yang berbuat kebaikan. Dan dia berteman dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Berteman dengan orang-orang musyrik. Kemudian ini orang-orang munafik inilah yang sangat berat. Kalau ada di tengah-tengah masyarakat. Kalau ada di tengah-tengah majelis. Karena kerjaannya itu sebagai provokator. Ingin membuat kerusakan, ingin menghancurkan bagaimana orang supaya terpecah belah. Atau bagaimana orang supaya tidak datang ke masjid. Ikut pengajian. Tidak hadir ke majelis taklim. Nah, cara-cara orang munafik ini bagaimana agar keinginan orang untuk berbuat kebaikan itu tidak terlaksana. Nah, kalau di zaman Nabi, dia ikut juga berperang, memiliki satu pasukan. Abdullah bin Ubay memiliki satu pasukan, ingin membantu Rasulullah dalam sebuah peperangan. Tetapi di tengah perjalanan justru orang-orang munafik itu keluar. Nah, meninggalkan Rasulullah. Kayak itulah sifat-sifat orang munafik. Wastadfa'a, dan memanaskan dirinya. Wa amana, dan merasa aman. Mimman yukhafuhu, dari ketakutan. Nah, biasanya kan kalau gelap itu ada rasa ketakutan kita. Jadi kalau sudah terang hilang rasa takut. Nah, tidak ada bayangan-bayangan. Nah, jadi bayangan-bayangan yang menyeramkan itu kada ada. Karena sudah terang. Jadi orang munafik demikian. Kelanjutan. Zahaballahu binurihim. Zahaballahu binurihim. Maka Allah menghilangkan cahaya itu, melenyapkan cahaya. Nah, cahaya yang terang itu dilenyapkan. Makanya begitu. Orang munafik itu. Atba'ahu. Memadamkannya cahaya itu. Tidak ada lagi cahaya itu. Sehingga orang-orang munafik dalam kegelapan. Dalam kesesatan. Nah, tidak ada kebahagiaan sedikit pun di dalam diri mereka. Begitulah betapa menderitanya orang munafik. Karena orang munafik itu sudah punya penyakit. Penyakit ragu-ragu. Penyakit syak. Ya, karena hanya pura-pura ditambah lagi penyakit. Begitulah. Artinya siksa yang Allah berikan kepada orang munafik. Itu sebuah gambaran. Kalau dalam ilmu balaghah itu sebuah gambaran. Wa jama'ad damira mura'atan lima'na allazi. Dan Allah menjamakkan damir. Nah, jadi menjamakkan damir mura'atan itu memelihara bagi makna allazi. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Dan membiarkan mereka, dibiarkan orang-orang munafik itu fi zulumat, dalam kegelapan. Menderita dia kegelapan. La yubsirun, tidak melihat. Begitulah orang-orang munafik itu. Ma haulahum mutahirin,
anit tariq khaifin. Fakadzalika haula'i amanu bizhari kalimatil imani fa idza matu ja'ahumul khawfu wal azab. Nah, ini tafsirnya. Jadi orang munafik itu mahaulahum, apa yang ada di sekitar mereka itu mutahirin, mereka itu bimbang, punya kebimbangan, anitorik dari jalan, karena sudah gelap, jadi jadinya bimbang, bingung, mutahirin, khaifin, sehingga merasakan ketakutan. Ada juga merasakan kadang-kadang ketakutan orang-orang munafik itu. Dia menyusup di barisan orang-orang yang berbuat kebaikan. Dia menyusup padahal dia bukan orang yang berbuat kebaikan. Hanya berpura-pura saja. Ada rasa ketakutan kalau diketahui orang. Kalau tangkap basah, kata orang wajah ini kan kayak itu. Khaifin, ketakutan, padzalika haula'i amanu, maka demikianlah mereka amanu, beriman, biizharil kalimatil iman, dengan menjelaskan kalimat-kalimat iman. Jadi menjelaskan kalimat iman, menampakkan iman-iman mereka, bahwa mereka juga orang-orang yang beriman. Tapi pada saat di rumah mereka tidak sholat, mereka tidak memakai apa yang disampaikan para penceramah, karena mereka hadir di tempat kajian, di majelis, itu mereka hanya berpura-pura saja biar dikenal bahwa dia juga orang nang rajin hadir di majelis ilmu. Nah, kadahapun dicap orang bahwa inya artinya sebagai orang nang kada peduli dengan majelis ilmu, selalu juga penuntut jadi penuntut, padahal semuanya itu hanya berpura-pura saja. Biizhari kalimatil iman, menjelaskan keimanannya. Faizamatu ja'ahumul khawfu wal azab. Maka apabila mati meninggal dunia orang munafik itu bagaimana? Ja'ahumul khawfu wal azab. Maka telah datang kepada mereka azab. Datang ketakutan, rasa ketakutan, khauf, rasa ketakutan, wal azab, dan azab. Begitulah orang munafik. Nah, selanjutnya, summun anil haqqi falayas ma'unahu sumi'a kabulin. Orang munafik itu adalah tuli, diumpamakan tuli. Artinya sumun anil haq, tuli dari kebenaran. Falayas ma'unahu, tidak mau mereka mendengarkannya. Sumi'a kabulin, tidak mau menerima semua nasihat-nasihat dari para kiai, dari para ulama, dari para penceramah. Pada saat hadir di majelis ilmu mereka, pada saat hadir di majelis taklim, mereka itu tidak menerima, hanya berpura-pura saja. Bahkan ada tujuan-tujuan tertentu yang direncanakannya. Ya mungkin menggagalkan orang, supaya orang kada mau lagi datang ke majelis ilmu tersebut. Bukmun kharasun anil khairi falayakulunahu. Jadi di sini bukmun, mereka itu adalah bisu, tidak berkata-kata. Ini artinya apa? Kharasun anil khair. Mulutnya itu tidak pernah mengatakan kebaikan. Ini diumpamakan seperti orang yang bisu. Falayakulunahu, dan mereka tidak mengatakannya. Kalau tadi mereka diumpamakan seperti orang yang tuli, tidak mendengar. Mendengar tapi tidak mendengar. Hadir di majelis ilmu, di majelis taklim, mengikuti kajian-kajian, cuman pura-pura kada memakai. Itu namanya mendengar tapi tidak mendengar. Kaitulah orang-orang munafik. Selanjutnya orang-orang munafik itu juga umyun. Jadi dalam Al-Quran itu dijelaskan hum summun
bukmun umyum fahum la yarji'un. Mereka itu adalah tuli, bisu, buta. Artinya mereka itu melihat tapi tidak melihat, mendengar tapi tidak mendengar. Nah, punya mulut bisa berbicara tapi tidak berbicara, tidak membicarakan kebaikan. Nah, selalu yang dibicarakan kejahatan saja. Bagaimana cara-caranya untuk memecah belah umat? Ya, artinya perkataan yang kebohongan. Jadi kata-kata yang bohong aja yang dibicarakan. Begitulah orang-orang munafik. Umyun, mereka itu buta, antarikil huda fala yarawnahu. Artinya buta di sini antarikil huda, dari jalan petunjuk. Mereka tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fala yarawnahu, dan maka tidaklah mereka memperhatikannya. Mereka tidak melihat. Artinya mereka itu melihat tetapi tidak melihat. Semua petunjuk itu ada, tapi mereka tidak melihat. Itulah diumpamakan umyun antarikil huda fala yarawnahu. Artinya buta dari jalan petunjuk. Fala yarawnah. Fala yarawnahu, maka mereka tidak melihatnya. Fahum la yarji'un, maka mereka itu tidak kembali. Anid dolalah. Jadi mereka itu tidak akan kembali kebenaran. Fahum la yarji'un, dan tidak kembali. Mereka itu selalu berbuat dolalah, kesesatan. Nah, begitulah orang-orang munafik. Mudah-mudahan kita bisa membuang virus-virus nifak atau munafik ini kalau ada. Kita berdoa mudah-mudahan kita dijauhkan dari virus-virus munafik yang membahayakan diri kita, juga membahayakan keluarga kita, membahayakan orang di sekitar kita. Karena betapa sedihnya orang-orang munafik itu. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Innal munafiqin, sesungguhnya orang munafik itu fiddari asfali minan nar. Fiddari asfali minan nar, mereka berada di neraka yang paling bawah. Nah, begitulah orang-orang munafik. Kita berdoa mudah-mudahan kita tidak menjadi, artinya jangan sampai ada dihinggapi, diserangi di dalam tubuh kita ini sifat-sifat munafik. Dan kalau ada, mari kita scan, kita buang. Ini merupakan virus yang sangat berbahaya bagi kita. Mohon maaf, banyak minta ridha, banyak minta halal. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu maufiq ila aqami tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.